Para pemirsa Nabawi TV yang kami cintai dan kami banggakan, setelah kita mengkaji tentang kunci sukses yang kedua dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjutkan pada kunci sukses yang ketiga, yaitu wastaghfir lahum. Beliau selalu care terhadap umatnya, selalu memperhatikan umatnya, sehingga beliau selalu memohonkan ampunan pada Allah SWT bagi umatnya. Kecintaan Nabi pada umatnya inilah yang kemudian umat Nabi juga sangat mencintai beliau. Dan bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi, itu menjelaskan dalam salah satu sabdanya, inni la astaghfirullah fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Sesungguhnya aku beristighfar, mohon ampunan pada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan 100 kali. Nah pemirsa, bayangkan Rasulullah sendiri beristighfar, mohon ampunan pada Allah dalam satu hari sampai 100 kali. Nah, apalagi kita. Nah karena itu dengan sifat Nabi yang selalu berdoa untuk umatnya, maka doa Nabi dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang terbaik. Disebutkan Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu semua adalah umat yang terbaik. Ini ditujukan kepada umat Nabi Muhammad. Umat yang terbaik, yang ukhrijat linnas, ditampilkan di tengah-tengah manusia secara umum, di tengah-tengah manusia dunia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, yang terpuji. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tercela, dicegah sedemikian rupa. Kemudian tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, umat Nabi Muhammad ini selamanya akan menjadi umat yang terpuji, menjadi umat yang terbaik kalau dia berpegang pada 3 hal. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua menegakkan yang ma'ruf, dan yang ketiga mencegah yang mungkar. Para pemirsa sekalian, kenapa harus ada amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau kita umpamakan Islam ini sebagai sebuah pohon yang kita tanam, maka amar ma'ruf itu semacam kita memberikan pupuk. Pohon itu dipupuk sedemikian rupa sehingga subur. Nah, nahi mungkar itu pemberantas hamanya. Kalau pohon kita sirami, kita pupuk, tumbuh subur, tapi hamanya tidak berantas, dia akan dimakan hama. Ulat misalnya, macam-macam, itu cepat sekali, ya. Sehingga disebutkan Al-Quran itu ada contoh seperti daun-daunan dimakan ulat, itu cepat sekali, ya. Saya pernah jumpai ketika saya akan melaksanakan sholat asar, saya lihat tanaman depan rumah saya itu subur sekali, hijau. Begitu sore harinya, saya sehabis sholat asar, saya olahraga, pulang sore kok ini daunnya pada habis kemana? Begitu saya lihat ternyata ada ulat hijau. Nah, jadi artinya kalau tidak diberantas hamanya, pohon itu akan gersang, akan kerdil. Maka harus diberantas hamanya. Nah, nahi mungkar itu adalah pemberantas hama. Jadi artinya dengan demikian, maka pohon itu akan subur, akan hidup dengan sempurna, ya, menjadi pohon yang besar, rindang, yang akarnya itu menghunjam ke pitala bumi, ya, kemudian daun-daunnya menghunjam ke atas. Nah, ini gambaran dari amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Nah, inilah yang kita sebut kedua. Yang contoh yang ketiga, Nabi itu adalah sangat care kepada umatnya, dengan beliau terus berdoa bagi kesejahteraan umat. Kunci sukses yang keempat ditegaskan dalam ayat tadi adalah wasyawirhum fil amr.
dan bermusyawarahlah kamu wahai Muhammad dengan mereka umatmu dalam suatu urusan. Nah, di sini ditegaskan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah. Tapi begitu pentingnya musyawarah, diperintahkan ayat ini supaya Nabi bermusyawarah dengan umat. Dan itu Nabi lakukan dalam berbagai hal. Saya ambil contoh, ketika Nabi menempatkan beberapa orang sahabatnya dalam suatu peperangan di tempat yang strategis untuk menghadang musuh. Kemudian sahabat yang ditugaskan Nabi itu dia ahli strategi. Dia katakan, Rasulullah, apakah Anda tempatkan aku di sini ini berdasarkan wahyu atau ra'yu? Kata Nabi, oh ini pendapat saya aja, ra'yu saja. Rasulullah, kalau ini wahyu kami terima, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ra'yu, pandangan Anda Rasulullah, saya usulkan jangan di sini, ini kurang strategis. Kita ambil tempat yang lebih strategis lagi. Nabi menyetujui saran sahabat itu karena memang sahabat ini ahli strategi peperangan. Nah, jadi inilah contoh-contoh bagaimana Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai hal. Nah, ini pentingnya musyawarah bagi kita. Maka tidak ada orang yang rugi memutuskan sesuatu dengan cara bermusyawarah. Inilah disebutkan hal yang sangat penting dari kunci sukses perjuangan Rasulullah adalah beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam segala urusan. Karena itu musyawarah ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita dan harus kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Nabawi TV yang kami cintai, demikianlah kajian kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada kajian lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.